Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran pada hari ini adalah Quran Surat Al-Kafirun 1 sampai 6. Itu Al-Kafirun. Saya besarkan. Dari judulnya itu tentang toleransi, berasal dari bahasa Latin tolerance yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa dan tepo seliro. Secara istilah, toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu di dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindarkan masyarakat dari terjadinya sikap membedakan pihak tertentu karena adanya alasan perbedaan atau diskriminasi, walaupun perbedaan itu adalah suatu kenyataan. Kalau kita di dalam beragama, tentu di Indonesia ini banyak ya agama yang ada di Indonesia. Nah, inilah wujud untuk kita bisa toleransi dengan agama yang berbeda. Bagaimana kita saling menghargai antar umat yang berbeda agama tersebut, yaitu dengan memperkenankan masyarakat untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Jadi saling menghargai sesuai dengan keyakinannya. Karena kalau kita mengejek atau membatasi atau mendiskriminasi keyakinan orang lain, tentu orang lain akan berontak juga ya dengan memperlakukan hal yang sama. Namun juga bukan mencampur adukan antar ajaran agama, ya 5 dicampur aduk bukan, ya. Nah, jadi karena manusia itu pada dasarnya merupakan makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Jadi kalau makhluk individu mempunyai kecenderungan untuk sendiri dan merefleksikan kediriannya, jadi punya keyakinan masing-masing. Sedangkan sebagai makhluk sosial bahwa wajib ya untuk mampu berinteraksi dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, karena di sekeliling kita, di sekitar kita ada orang lain juga yang juga mempunyai kebutuhan, mempunyai kemauan, mempunyai keinginan yang berbeda dengan kita. Jadi di dalam menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya, termasuklah yang berbeda agamanya. Kita pelajari Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, bagaimana kita memilih sikap terbaik dalam beragama ya. Oke, silakan dibaca. Sudah ada yang hafal ya Quran Surat Al-Kafirun? Hafal deh coba. Ya, bagus, cukup. Khairul, terima kasih. Lanjut kita ke penjelasan surat Al-Kafirun ini ya. Jadi sudah dibaca ayatnya maupun artinya ya, bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan secara keseluruhan ya untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy ya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya mereka sudah berbagai cara menaklukkan Nabi Muhammad, ya, diejek, ya, kemudian dihina, itu tidak digubris oleh Rasulullah, ya. Beliau tetap sabar, ya. Kemudian disiksa bahkan ya, pada waktu itu pernah juga Nabi lehernya dicekik sampai
biji matanya itu hampir keluar. Dia melakukan kekerasan karena melalui kata-kata tidak mempan, melalui kekerasan. Itu juga tidak membuat Rasulullah berhenti untuk meneruskan risalahnya. Ya. Kemudian juga mengadakan boikot, ya, mengadakan agar orang-orang yang ada di orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah itu untuk tidak berjual beli dengan orang Islam, ya, mengadakan diskriminasi seperti itu. Waktu itu ya juga tidak membuat risalah Rasulullah ini berhenti. Nah, akhirnya mereka mencari akal bagaimana untuk mengadakan negosiasi dengan Rasulullah, karena berbagai cara sudah dilakukan, bahkan pernah juga ditawarkan jabatan, ya, Rasulullah apakah ingin jabatan, apakah ingin wanita, apakah ingin harta, juga semua itu ditolak oleh Rasulullah. Maka akhirnya mereka menemui untuk bernegosiasi. Di antaranya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, ini adalah tokoh kaum kafir, ya. Kemudian Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kemudian Al-Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami pun akan menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata ada yang ada pada kami lebih baik, maka engkau dan kaummu mengikuti kami, dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami." Nah, itu negosiasi mereka kepada Rasulullah dengan ingin mencampur adukan agama. Tapi apa jawab Nabi? Ya, turunlah Quran surat Al-Kafirun ini. Apa jawab Nabi? "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyekutukannya dengan selainnya." Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Jadi artinya waktu mereka meminta, Nabi menolak, yaitu aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukannya dan dengan selainnya. Kemudian baru turun ayat ini. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat Al-Kafirun ini. Ya. Nah, tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman kamu dengan lantang, Nabi mengatakan, "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Jadi setelah negosiasi ini gagal, ya, dijawab dengan jelas dengan surat Al-Kafirun ini, mereka masih berupaya untuk membinasakan, ya, dengan diskriminasi tadi, ya, memboikot tadi, kemudian penyiksaan-penyiksaan dan penindasan terhadap bukan hanya kepada Nabi, juga kepada pengikut-pengikutnya. Maka waktu itu Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Nah, ini ketika hijrah ke Madinah ini, maka ada kaum yang namanya Muhajirin dan ada kaum yang namanya, siapa itu kaum Ansar? Bisa menjelaskan, Putri? Kaum yang menerima Nabi hijrah ke Madinah. Jadi orang Madinah yang menerima Nabi dan kaumnya yang berasal dari kota Mekah. Ya, kalau orang yang
hijrah tadi dari kota Mekah menuju kota Madinah itu namanya muhajir. Di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 2 ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan juga tidak beranakan. Di dalam ayat 3 Allah juga menegaskan bahwa menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad. Karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Dan pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surat ini, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya, pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Kita di dalam pergaulan sehari-hari, terutama ya remaja yang masih mencari jati dirinya, tentu bagaimana cara bergaul dengan sekarang ini dengan non-muslim ya. Tetap silakan bergaul ya, biasa ya. Tetapi ketika di dalam hal pelaksanaan ibadah ya, tetap harus punya konsistensi dan punya keteguhan ya, keyakinan yang kuat. Kalau waktunya sholat ya, silakan bicarakan dengan baik-baik dengan teman-temannya untuk melakukan ibadah terlebih dahulu, nanti melanjutkan kegiatannya begitu. Atau bagaimana caranya ketika ada kegiatan kebersamaan umpamanya. Kalau itu dalam hal kegiatan olahraga, kegiatan seni, silakan nggak apa-apa. Tetapi kalau di dalam kegiatan ibadah, sebaiknya ditolak. Contohnya apa? Merayakan Natal bersama-sama. Ya. Sebaiknya ditolak. Nggak ada cari kegiatan yang lain saja, ya, yang tidak mencampurkan dalam hal ibadah. Kalau udah dalam hal bergaul umpamanya olahraga, bermain bersama, ya, tidak ada masalah. Itu di dalam bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar kita. Bahkan kita umpamanya dalam kompetisi misalnya ada yang lainnya juga yang non muslim, ya nggak apa-apa juga berkompetisi ya, asal bukan di dalam hal kegiatan ibadah. Apalagi sampai mengikuti ibadah mereka ataupun mengikuti agama mereka. Ini bukan toleransi ya, kalau sudah mencampurkan. Di daerah-daerah terpencil ya, pernah orang mengadakan misi yang hanya karena satu dus mie ya, satu kardus mie bisa beralih agama. Ini tidak baik ya. Artinya kita harus punya keteguhan, kemudian yang tidak tergoyahkan keyakinan kita untuk menjalankan ibadah ini sesuai dengan syariat dan keyakinan. Maka begitu juga agar kita bisa menghargai, agar agama kita dihargai,
maka kita juga menghargai agama orang lain. Ketika orang di dalam beribadah, itu kita hargai mereka beribadah, ya, agar tidak saling mengganggu ataupun saling merusak. Oke, baik, di sini di dalam ini ya, blog Ustazah, nanti kalian berkunjung ke blog Ustazah ya seperti biasa. Nah, itu ada video sebagai contoh bagaimana kita bersikap, ya, nanti boleh kalian tonton ya, sendiri. Lalu setelah kalian lihat pertanyaan ya di bawah blog itu ada 5 pertanyaan. Nah, ini silakan kalian jawab. Boleh jawabannya di komen di sini ya. Komen. Kalau kalian biasanya punya blog juga biasanya bisa komen. Tapi umpamanya kalian tidak bisa komen di sini, boleh kalian komen di YouTube ya. Buka YouTube-nya sambil melihat bahan ajar atau video pembelajarannya, lalu di bawahnya kalian komen. Bisa juga klik link yang ini untuk melihatnya. Bisa juga di sini diperbesar ya di sini. Oke, kalau menonton di blog saja boleh juga di sini. Kita putar. Ya. Oke, sebelum kita putar ada pertanyaan? Mungkin ya ada. Jelas ya apa yang diperintahkan, apa yang dijelaskan? Ya. Nggak ada pertanyaan? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi